pada malam hari ini kembali kita hadir dalam majelis yang mulia ini dalam rangka kita melanjutkan pokok bahasan yang akan kita bahas dalam kitab yang akan kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk hidayah kepada kita sehingga kita dapat menyelami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, hingga kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapat syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membuka kitab ini seperti biasa kita selalu baca surat Al-Fatihah bersama. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu kembali kita ingatkan bahwa kita belajar ini tak ketik guru, tak ketik murid. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh bersama. Jadi jangan istilahnya ada guru ada murid. Ya, ada guru ada murid kita singku lagi kan. Nak bertanya singku. Jadi kita sama-sama belajar. Aku juga belum paham juga, masih belajar juga. Jadi artinya kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu, tiap kita mau belajar apapun baik, mari kita selalu mengosongkan dulu, ngosong ke ilmu yang ada dengan kita, karena di kita ini banyak ngaji-ngaji kemana-mana kan. Jadi untuk kita belajar di malam hari ini, yang ilmu-ilmu kita yang sudah dapat yang dari tempat-tempat lain, itu mau ujian itu kosong ke dulu gelas ya. Nah, kaki pelanu baru sama ko dak. Jadi kalau kita belajar ngawak yang lah penuh, ngawak yang lah berisi, kadang-kadang yang baru ini tidak masuk. Oleh sebab itulah kita sama-sama ngosong pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya mengganggu kita malam ini. Karena yang kita ungkapkan ini, walaupun kita baca kitab, kita ini nak buka rahasia-rahasianya. Rahasia dalam kitab. Rahasia kata. Jadi di balik kata itu ada rahasia tersendiri. Jadi makanya mari kita sama-sama diam sedengat, hening sejenak, kita sama-sama baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Summal Fatihah, guru-guru kita baik zuhir maupun batin hingga ke atas. Al-Fatihah. Bismillah. Summal Fatihah na khususan arwahi almarhumah abaina wali ummahatina wali jaddatina wali ajdatina wali masyaihina wali ihwanina wali ustazina wali jami'in muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifatu sirri. Jadi ma'rifat
itu resio. Artinya makrifat itu rahasioku, kata Nabi. Jadi Nabi ini berkata. Jadi mengenal, arti makrifat itu mengenal, rasio itu rasio Nabi mengenal. Jadi kalau istilah rasio Nabi, mengenal itu rasio Nabi, kalau Tuhan itu rasio Tuhan itu insan. Al insanu siri wa ana siri. Jadi kalau rahasia Allah, rahasia Tuhan dengan kita, itu insan rasionya. Yang nama kita sifat. Nah, itu sifat kita ada lain. Tapi kalau kita nih belajar makrifat, nah makrifat itu rasio Nabi. Jadi kalau kita nilai makrifat, di diri kita ini ada rasio Nabi. Jadi ya rasio Nabi. Jadi rasio Nabi itu tidak kata lain, yaitu pandangannya itu pada Allah. Apapun baik kenyataan, apapun baik yang jingoknya, apapun baik kejadiannya, tidak kata pandangan dia itu hanya Allah. Makanya dia tidak pacak berbuat jahat. Nabi. Tak pacak dia nak nyakit uang. Apalagi nak ngomong ke uang, nak males. Walaupun dia disakiti uang, tak males Nabi. Itu karena itu rasionya. Rasionya makrifat ya kepada Allah Ta'ala. Jadi nak makrifat kepada Allah Ta'ala itu harus perlu jalan. Harus perlu istilahnya proses. Perlu perjalanan. Kalau ceritanya, kalau sudah kita pahami kalau makrifat itu ya. Allah. Nah, mana tanda-tanda makrifat kepada Allah Ta'ala? Nah, kalau orang mencontoh Nabi, menurut cara Nabi, baik tindak kelakuan perbuatannya sama dengan Nabi, nah itulah contoh orang makrifat. Tapi kalau dia belum sejalan dengan Nabi, sekalipun dia rajin ibadat syariat, belum tentu dia makrifat kepada Allah Ta'ala. Karena sini kata kau makrifat, makrifat ini banyak pengenalannya. Kenal makrifat. Namanya kenal. Kalau kita begawi, nak kenal dengan tujuannya. Kalau kita sholat, nak kenal tujuan ngapo kita sembahyang tu. Kalau kita puasa, kenal ngapo tu nak puasa. Artinya makrifat itu kalau di segi pengawian harus mengenal dulu, mengenal apa yang kita gawi kok. Kalau di rukun Islam kelima, mengenal dulu rukun Islam yang kelima tu. Kenali dulu rukun Islam yang kelima tu. Baru gawi kok. Bukan istilahnya kenal maksudnya di sini bukan kenal rukun Islam kelima. Kita paham. Arti paham tahu sebut aja. Yang pertama syahadat, misalnya yang terima kedua sholat, yang ketiga puasa. Bukan itu maksud mengenal itu. Mengenal gawi. Syahadat itu mana perjalanannya. Lah tahu kita dengan makna syahadat baru kita baca diucap kok. Gitu. Nah itu juga dengan sholat gitu kan. Pahami dulu sholat itu ngapo. Pedio tujuan sholat. Ngapo kita mak dikongkon Nabi semayang. Atau dikongkon Tuhan semayang. Supaya kita tuh dalam bekerja syariat Islam itu tidak merasa terbebani. Tidak merasa kena perintah. Tapi kita ini kebanyakan mengerjakan sholat. Kalau di sholat baik kan yang situ gayu sari-sari. Kita nih mengerjakan sholat. Kalau kita belum paham, banyak sekedar menggugurkan kewajiban baik.
Karena wajib, sholat itu wajib. Nah, yang penting sudah melaksanakan kewajiban. Masalah diterima tidak terima Tuhan itu terserah. Itu menggunakan kewajiban. Boleh tubuh paham mak itu. Tapi mak jika kita kata itu tuh paham budak tingkat SD kan. Dia takut-takuti. Kalau kamu tidak semayang berdosa. Kalau kamu semayang boleh pahalo. Masuk sergo. Nah kita ini kebanyakan masih ke sana. Paham kita. Setidak-tidaknya tadi itulah. Barang siapa sholat mengharap ke pahalo dan tidak ikhlas sholatnya. Jadi apa sebenarnya tujuan semayang? Apa tujuan sholat misalnya? Jadi ada tujuan-tujuan galur rukun Islam itu. Bukan sekedar digawi-gawi kok baik. Karena itu merupakan satu dianggap kewajiban. Nah, jadi kita begawi itu menggugurkan kewajiban. Karena ngapa mas? Karena kita tidak kenal tadi. Tidak kenalan ilmunya. Tidak kenalan paham ngapa semaya. Karena kita telah dimasuki oleh istilahnya tuh ditakut-takut dari kecil sampai besar ini masih takut-takut itulah. Takutnya kalau tidak semayang tuh nih masuk neraka kan. Takutnya kalau kita tidak puasa masuk neraka. Kapan semayang masuk sergo tuh, kapan puasa masuk sergo. Apalagi kalau pergi haji. Padahal di Al-Quran tidak katik menjamin itu. Siapa yang telah mengerjakan rukun Islam yang kelima dijamin masuk surga orang hati. Yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga itu, dikatakan masuk surga itu orang-orang yang takwa. Takwa kepada Allah. Maka di dalam ilmu fikih itu, bekal itu ya takwa. Nah, pengertian takwa ini kita yang lu paham tuh. Uji kita takwa tuh rajin semayang, rajin puasa, puasa Senin Kemis, puasa sunat segala puasa kan. Rajin ngaji itu bila takwa belum. Kalau kita lu memahami tentang takwa itu kan. Yang diterima oleh Allah Ta'ala ibadat itu orang ibadatnya orang yang takwa. Wong mukmin lah takwa. Belum tentu. Jadi kita ini menuju kepada takwa. Nah, nak menuju kepada takwa itu, kita nak kenal dulu. Nak mengenal dulu. Namanya makrifat. Baik di segi pengawiannya nak kenal gitu. Baik di segi istilahnya ibadah apapun baik itu nak kenal. Supaya kita tuh jangan begawi-begawi baik. Kita nih masih banyak begawi itu milu-milu wong banyak baik. Wong sembayang, sembayang. Sembayang Jumat, masjid, betul masjid kalau sembayang kan boleh mak itu kan. Yang kita kata ini kalinya tidak tahu. Kita ini masih takut dicela oleh syarak, masih takut dicela oleh syariat kan. Cuma tidak takut dicela oleh Tuhan tuh. Takut takut kalau dikata rumah ini, takut kalau dikata rumah ini. Cuma tidak takut kalau Tuhan yang ngatur. Kau tuh belum, ya Tuhan. Tak takut tuh punya itu. Tuhan. Karena apa? Karena sebagian kita Tuhan tuh belum tahu. Mana yang nama Tuhan, mana yang nama Allah. Maka nak kita pahami. Maka belajar makrifat ini pada sesungguhnya kita ini belajar makrifat. Bukan belajar nak makrifat. Belajar mengetahui jalan cara makrifat.
Kadang-kadang dia ini lain kan. Makrifat itu kadang-kadang digesa bae. Tahu netek misalnya tentang Tuhan tentang apa kan. Tapi kenyataannya dah kati. Karena kalau makrifat ini sebenarnya makrifat itu waktu istilahnya kalau dia ada tidak berkesa lagi. Kati cerita lagi. Sebenarnya makrifat. Kamu kita masih nak berkesa sama yang lain. Nah oleh karena kita masih tingkat belajar. Ya, jadi nambah wawasan. Boleh itu nak memahami tentang makrifat ini. Karena yang didahulukan itu makrifat. Nah, awaluddin makrifatullah. Nah, jadi din itu boleh dikatakan agama. Agama itu aturan. Nah, yang buat aturan itu siapa? Nah, tuh pun nak kenal dulu yang buat aturan tuh. Baru kita baca menjalani aturan. Aturan Islam, agama. Nah, kita ini masih istilahnya kapan terjuru agama itu agama Islam, puji itu agama kita itulah yang benar kan. Agama lain tidak benar. Karena kita tuh nyengok wujudnya. Mak Haji Basung tuh nyengok identitasnya. Padahal kebanyakan identitas kita Islam ini di KTP we. Nak marah kalau dikatakan tidak Islam, bukan Islam. Tapi perilaku Islam tidak digawi kok. Itu banyak yang mengaku-ngaku baik. Nah, makrifat, arti makrifat ini kalau kita dikatakan makrifatullah, mengenal Allah, jalan mengenal Allah itu kemana jalannya? Mengenal diri dulu. Maka di dalam hadis Nabi, barang siapa telah mengenal sebenar dirinya, telah mengenal Tuhan yang sangat nyata. Kita ini kalau kita telah mengenal diri kita sebenarnya, wujud diri kita ini tidak katik yang ada itu Tuhan. Tubuh banyak mencari Tuhan ke jauh, banyak mencari Tuhan keluar, tubuh tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah ada di kita. Ada di dalil Al-Quran ya, yang artinya, ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata aku dekat, korib, dekat. Puji Allah, seolah-olah Allah itu ngomongkan Nabi Muhammad. Muhammad, kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata aku dekat. Mana dekatnya? Wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Aku terlebih dekat daripada urat leher kamu. Jadi kita ini sila itu nak kemana nak mencari Tuhan. Tinggal kita nih kalau kita lah paham makrifat itu, tinggal tubuh ini menyadari tentang sadar tentang Tuhan, sadar tentang diri. Jadi meningkatkan kesadaran. Orang yang dikatakan ke orang makrifat sebenar-benar orang makrifat itu kesadaran dia sudah tinggi. Kesadaran tentang Tuhan, tentang dirinya, itulah kesadaran tinggi. Makanya Nabi itu mi'raj itu karena kesadarannya tinggi. Tak katik ceritanya mi'raj itu Nabi itu naik burak lagi terbang ke pucuk itu tak katik. Lalu dia nemui Tuhannya di pucuk, di aras di pucuk situ sampai lagi 7 tu berarti Tuhan jauh namanya. Ada di pucuk sana Tuhan.
Karena di mirat itu kesadarannya, tingkat tinggi kesadarannya. Nah kita berarti pacak mah itu. Bukan kita nak naik ke pucuk itu. Itu kan simbol. Dia naik burak tuh simbol. Di simbol-simbol kok. Di umpamo kok. Perumpamaan. Di Quran itu sebut di perumpamaan itu lah. Jadi sebagai ayat Quran itu banyak perumpamaan. Artinya perumpamaan itu bukan yang sebenarnya. Cuma kita memahami di balik itu ada makna tersendiri. Nah, tubuh ini kadang-kadang tidak melihat maknanya yang kita lihat yang nyatonya. Sama cak kalau wong ahli-ahli Quran, ahli tafsir itu dia memahami artinya baik. Cak sergo, cak neraka kan. Seolah-olah dalam pahamnya neraka itu ada wujud, ada tempat. Sergo itu ada tempat. Karena dikatakan juga di Quran tuh, sebagai taman-taman surga. Banyak buah-buahan, di bawahnya mengalir sungai. Nah, kita terbayanglah itu. Padahal itu perumpamaan. Dikias-kias kok itu baik. Nah, kita istilahnya saro memahami itu kalau kita tidak dengan akal. Maka pahami istilahnya itu apa yang kita kaji, pahami dengan akal, dengan tapakur, tapakarun, orang yang berpikir. Pernah tidak kita berpikir ke sana? Pernah tidak kita berpikir tentang Tuhan? Sebenarnya tidak kebanyakan berpikir. Sebenarnya banyak pikiran. Kan banyak berpikir, banyak pikiran. Jadi makrifat itu jangan keluar daripada diri. Barang siapa misalnya mencari Tuhan keluar daripada diri, hukumnya kafir. Arti kafir menolak kebenaran. Tidak percaya dengan kenyataan yang ada misalnya. Dan ditegaskan oleh Nabi Rasulullah SAW, la yasihu sholatan ila bil ma'rifat. Tidak sah ibadat kamu, semayang kamu. Sholat apapun baik. Baik sahadat, semayang, puasa, zakat fitrah, haji. Kalau tidak mengenal, tidak sah. Tuhan tidak mengesahkan ini. Nah, kalau di ilmu pakai daksa tu ulama ngesahkan atau ke daksa. Kapan kamu tidak cukup yang ini tidak sah. Kapan kamu bacanya salah tidak sah. Padahal Allah Ta'ala bukan nyengok bacaan, bukan nyengok gawian. Melihat apa yang tersimpan di balik gawian kita itu. Di balik perbuatan kita itu. Jadi kalau kita bisa mengerjakan ibadat itu tidak mengenal, sio-sio. Enggak lah rajin lah bener galo bacuannya, gawiannya lah bener galo. Masih juga tidak sah dengan Tuhan. Nah kita nak ngembek yang mana? Nak ngembek yang tidak disahkan oleh para ulama, apa nak ngembek yang tidak disahkan oleh Tuhan? Kalau pakai itu para ulama nih, nggak ada ngesah. Kurang rukun, tidak sah. Kena najis, batal. Padahal itu yang luar galau.
Nah kita ini mulai ngaji ke Jerung. Ngaji yang ada di balik sesuatu. Bukan ngaji yang nyato. Kan? Bukan yang nyato. Karena di dalam kenyataan yang nyato itu, baik perbuatan nyato, baik apa yang kita jengok nyato, di balik itu ada dia. Nah, kita maco yang di baliknya itu. Jadi istilahnya tuh, lamun kita tidak maripat, lemak ripat, tidak usah dulu nak semayang. Payah baik. Sekedar tak jengok baik dulu. Tak kata kau rajin semayang, tak kata kau alim, itu betul. Tak kata kau ustaz, tak kata kau ustazah, itu betul. Karena kita ni dalam menggawi ke rukun Islam ini nak ngebek identitas, nak ngebek jabatan, nak ngebek nama baik. Karena memang banyak pahaman kita ke sana, paham kita nyato ni syariat ini nak jengok yang nyato-nyato. Tapi tak tahu yang di balik yang nyato itu ada apa. Nah, kalau kita lah pacak memandang di dalam sesuatu itu ada nyato yang di balik sesuatu, nah inilah kata marifat. Maka itu kata rasio. Atau rasio setelah kita tahu, tidak kita kata ngau. Maka kadang-kadang kita ni kapan ada cerita cak anu dikit, mulai lah itu gitu. Lah dikafir ko, lah disirik ko kan. Tidak lagi man lagi pedio kendak kata itu, pedio kendak yang mah itu. Pedio kendak surah mah itu misalnya. Langsung ngecap, nyimpang kajian, salah kajian, macam-macam lah. Karena dia tu tak maco yang dibaliknya tu. Tak maco yang tak nyata tu. Dia maco yang nyata. Maka kita ni kebanggaan kita di sana, kebanggaan kita ni. Dihormati wong, dikata kong paham, dikata kong pacak, dikata kong hebat, tu kan. Itu yang kebanggaan kita. Apalagi ada identitas, sebut kiai, sebut ustadz, sebut alim, misalnya. Banggalinya itu. Termasuk terus semayang. Bangganya kalau kita semayang tuh rame-rame. Aruh, pergi ke masjid. Aruh, ke sana. Ngaji lagi, aruh, ke situ misalnya. Itu jadi kebanggaan kita. Nah, kita artinya belajar menyelami. Menyelami ada apa di balik rasio diri kita. Balik kita. Kadang-kadang kita ini belum tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Siapa aku. Nah, ibadat itu segalipun apa ibadat tadi kan. Baik dalam ibadat. Karena ibadat ini mencakup luas. Tubuh dalam pengertian ibadat ini baik, tubuh cuma tersangkut di rukun Islam yang kelima itulah. Yang lima macam itulah. Gitu itu ibadat. Padahal lama kita lah tahu segala apapun gayuan kita, segala apapun pekerjaan kita itu ibadah. Maka istilahnya ngapa Tuhan menurun kita ke dunia untuk ibadah, untuk beribadah kepadanya. Nah, arti ibadah itu bukannya tadi nak semayang baik, nak puasa baik, kan. Bukan yang itu baik. Cuma memang itu tuh perlu. Karena baik sahadat, baik semayang, itu kan. Baik istilahnya zakat fitrah, baik haji, itu cuma jalan. Sebagai jembatan baik, kita nak menuju kepada takwa.
bukanlah sembahyang itulah takwa, baru jembatan, baru jalan. Jadi ibadah apapun baik itu jalan menuju kepada takwa. Maka mufakat segala ambia dan aulia dan nabi-nabi, wali-wali hukmah, ulama dan alul kalam bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaitu satu atau tunggal. Satu atau tunggal pengertiannya so. Satu itu bukan satu berbilang. Bukan tunggal itu bukan tunggal berbilang. Pengertiannya itu so. Berarti ya arti so. Kalau satu masih pacak dibagi dua. Setengah-setengah. Tapi kalau so, tidak pacak. Berarti ya pengertian so. So inilah dikatakan meliputi. Meliputi segalanya. Aku maha meliputi. Tak kata yang tak diliputi oleh Tuhan. Lalu gimana gambarannya kita? Dikatakan Tuhan meliputi. Pedio caknya. Pedio dengan kata lain. Allah ni. Allah tu bukan sosok. Bukan ada cugu. Bukan berbentuk. Maka kita tu jangan terbayang bahkan menyembah Tuhan tu rasa menyembah ada wujud Nah ini istilah pemahaman. Kalau kita lagi ya kita ni kalau kita bersurah-surah biasa baik, itulah nemen. Dan kita tak pernah faham. Saro nak memahaminya. Kaki malam ni kita praktek ya baik. Praktek kenian. Walaupun lu pacak, pati tu betul jalan-jalannya lah tahu. Jadi satu dengan so beda dia kan. Kalau satu masih pacak dibagi dua. Setengah. Tapi kalau so meliputi. Tubuh ni banyak baru bertuhan. Tubuh ni kan. Baru bertuhan. Kalau ber tu belum kena niat. Kalau masih ada awal ber tu, baru bertuhan baik tu. Belum ketuhanan. Nah tubuh ni nak menuju kepada ketuhanan. Nah, mak mana ciri-ciri yang ketuhanan? Belum pacak membedakan. Karena lu kadang-kadang baru terdengar. Mana gua kata ketuhanan. Maka di Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa. Atau ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna di Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu segalanya. Segala agama. Bukan ke Islam. Namanya ketuhanan. Yang tu pun ni kalau banyak paham ketuhanan, lu paham tu pun. Yang tu pun lah banyak paham ni kesetanan. Ciri-ciri kesetanan tahu tu pun. Nak marah wae, ngapas ngambur kan. Itu ciri kesetanan. Kapan ada ke. Nah, ciri kita ketuhanan mana lah pernah pakai dengan ketuhanan. Dalam ciri kesetanan tahu tu. Nah, jadi kita nak menuju ke sana. Maknanya cara-cara kita nak berketuhanan. Ada ciri-cirinya.
Karena kita pacak membedakan mana Tuhan, mana Allah. Karena Tuhan ini banyak. Maka jika kita dengar apa yang kamu senangi, apa yang kamu cintai, itulah Tuhan. Maka di sadap itu tiada Tuhan. Tiada ilah. Nah, itu tiada Tuhan. Nah, Tuhan-Tuhan lain itu tiada kok. Selain daripada yang bernama Allah. Itu boleh banyaklah tahu dengan Tuhan bernama Allah itu, tapi ciri dengan kita belum katik. Dia istilah ciri-ciri Tuhan ya. Padahal lah banyak di istilahnya itu baik. Salah satunya kita galak nak mulai ibu bacaan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu tanda Tuhan itu, tanda ketuhanan itu maha kasih sayang. Nah tubuh ini kasih sayang masih nyempuk-nyempuk. Kalau Tuhan itu tidak segalanya. Kasih sayang kalau. Dengan seluruh manusia. Gitu. Kasih sayang kalau. Baik dengan wong Israel itu wong manusia itu wong tak beragama wong apa masih sayang Tuhan. Wong buat jahat masih sayang. Contohnya wong maling tanda sayang dia masih dibolehkan. Dia tak pilih-pilih. Tahu terima kasih sayang. Nah kita ini kadang-kadang milih mana yang baik yang kita, mana yang galak kita itu ya. Apa ada orang benci yang itu tak lagi itu sayang. Masih pilih-pilih. Jadi kalau nak diarti koma itu, masih jauh tuh bunyi nak ketuhanan tuh namanya. Baru pacak baik. Ibadat baik baru ngiring-ngiring ke uang baik. Semayang, semayang. Puasa, puasa. Tuh. Dalil firman dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Ini surat Al-Ikhlas. Nama jawabnya Al-Ikhlas. Berarti surat Ikhlas. Kul, katakan. Kalau datang dengan kita, masih nak kita kata tidak? Itu kan kata Allah. Katakan dengan hambonyo. Kata komat. Tuhan itu so. Kalau kita dengar ya, tak pula tak kata lagi. Kata ke pula itu misalnya. Cuma cukup kita rasa ini namanya Tuhan. Tuhan itu ahad, so. Tidak berbilang. Nyata pada diri kita. Makanya kalau kita dalam memahami konteks pemahaman tentang mengenal ini, kalau kita dengan bersurah-surah baik, kita tidak bertemu. Tidak bertemu itu tuh. Dan firman Allah Ta'ala, Wallahu bikulli syai'in muhit. Nah, Allah Ta'ala itu melengkapi tiap-tiap sesuatu. Tiap sesuatu apapun baik. Nah kita ini tidak terpandang dengan Allah itu di tiap sesuatu. Mandang yang sesuatu itulah, mandang yang nyata itulah gitu nih. Mandang yang terjenguk oleh mata kepala kita. Padahal di Allah Ta'ala aku ada di balik sesuatu. Ya tiap ada sesuatu di baliknya Allah. Bukan Allah itu berbalingan bukan dengan sesuatu. Jadi tidak kati nanti dilekapnya.
termasuk diri kita ini, segala isi alam ini, termasuk alam ini, itu dilengkapi oleh Allah. Makanya Allah tuh maha meliputi. Tak kata yang di luar Allah. Jadi kita ni semua ini hari sedang di dalam Allah. Dalam diliputi oleh Allah. Jadi kira-kira malah diliputi itu nak nyari kemana lagi Tuhan. Sedangkan sebagian kecil percikan daripada Allah, Tuhan, ada dengan kita. Ada dengan diri kita. Makanya kalau kita lah mengenal diri itu, mengenal itu. Jadi baik di luar di alam semesta ini ada Allah, baik dalam diri kita ini ada Allah. Itu kata meliputi, melengkapi. Bukan istilahnya diri kita ada Allah, laju kita ni nak ngaku Allah. Artinya untuk menghilangkan keakuan kita, wujud kita. Segala sesuatu yang ada pada diri kita ini tak kati. Itulah kenyataan Tuhan. Itulah kenyataan Allah. Gitu ya. Jadi segala meliputi kalau itu. Zatnya meliputi, sifatnya meliputi, asmaknya meliputi, afalnya meliputi, gitu nih. Nah tinggal kita nih tidak sadar. Karena masuk arah kita. Kapan kita tidak sadar tentang diri kita ini, maka kita tidak sadar, tidak tahu lah dengan Tuhan. Jadi meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri kita. Karena Allah Ta'ala itu tidak bercerai zat dan sifat. Oh. Tiap-tiap ada zat, ada sifat. Ada sifat, ada asma, ada af'al. Tak kata zat Tuhan ada di pucuk, sifatnya dengan kita. Jadi ini memandang istilahnya apa? Masuk kajian ini ke batin. Dalam ilmu pengajian namanya ilmu batin. Kalau dalam ilmu ilmiah namanya inilah kata ilmu spiritual. Jadi kalau yang modern katakannya ilmu spiritual. Kalau kita dalam segi konteks agama katakannya batin. Jadi kita nih. Maka kita ketahui Allah Ta'ala itu bukan ahadiyat, bukan wahdat, bukan wahidiyat, bukan alam arwah, bukan alam misal, dan bukan alam ajsam, dan bukan juga alam insan. Karena zat sifat Allah Ta'ala itu alam maklum. Allah Ta'ala tidak di kiri dan tidak di kanan. Kalau dia ada di kiri, berarti dia tidak melengkapi di kanan. Kalau dia ada di depan, berarti dia tidak lengkap di belakang. Jadi Allah Ta'ala ini kata kok di mana-mana ada. Karena ngapa itu dikatakan dia Allahu Akbar tuh. Maha besar tiada batas. Maka kadang-kadang nak berebut ke Mekah, nak ke rumah Allah, seolah-olah Tuhan ada di Mekah itulah. Itu pun tak kati. Maka apa dia pergi haji atau umur ibadatnya
ibadah syariatnya khusyuk nih di sana. Karena Tuhan di sana. Nah itu Pak. Dari Tuhan Allah Ta'ala itu di mana-mana ada. Maka dikatakan di mana kamu berada, di situ ada aku. Aku beserta kamu, di mana kamu berada. Jadi walaupun kita di dusun, masih ada Tuhan. Tak boleh nak ke Mekah, kalau ingat Tuhan. Tak tidak ingat Tuhan di Mekah. Aku beserta kamu, di mana kamu berada. Oh. Artinya yang ada itu Tuhan, bukan kita. Namanya, memahami itu. Jadi yang dikatakan bukan ahadiyat wadat itu kan namo-namo. Soalnya kalau kita makin di ahadiyat, ada cuguknya Allah tuh, Allah di ahadiyat. Kan itu. Wadat. Cuma itu tuh untuk ngampir kau paham, kita belum paham. Nah, di sikap-sikap kau, jadi tingkat-tingkat kau ada 7 tingkat. Ahadat, wahadiyat, alam ajasam, alam insan. Sampai 7 level larut dia tuh. Makanya sifat mani 7 gitu nih. Simbol-simbol wae sebenarnya. Kita paham. Karena jalan gitu kan. Jalan kita paham. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak belakang, tidak di atas, di bawah, dan di samping. Allah Ta'ala tidak terlintas kepada hati. Jadi Allah itu bukan hati. Kan kalau sekali yang tersebut itu hanya kenyataannya. Hanya kenyataannya. Arti kenyataan itu bayang-bayang. Bayang Tuhan. Nyata. Maka nggak sebut cermin. Makanya kalau nak jenguk wujudnya nian, tak baca. Yang baca kita jenguk itu kenyataannya. Ahadiyat kenyataannya, wahdat kenyataannya, zat kenyataannya, sifat kenyataannya. Yang baca jenguknya itu mata kolbi, mata puat, mata hati. Nah kita ni mata hati kita ni belum bersih. Karena masih galak kalah oleh penglihatan mata. Tidak terbaca di baliknya. Cara mengenal ini kan. Jadi tidak terlintas kepada hati dan sekalian yang tersebut itu hanya kenyataan Allah Ta'ala jua. Maka barang siapa mengaktikatkan yang demikian, ini itu sama baik nyembah berhala juga. Jadi kalau Tuhan ada di hati, kalau Tuhan ada di pucuk langit, kalau Tuhan ada di diri, misalnya kan. Berarti maksudnya berwujud. Pernyataan kita itu berwujud, gitu kan. Apa yang berwujud itu sama baik sebetulnya nyembah berhala. Sama cak kita misalnya memahami sesuatu. Mak itulah, tidak berubah-ubah kan. Pahamnya mak itulah, belajarnya mak itulah, tidak berubah-ubah. Sama baik belajar dengan berhala itu. Hati berhala itu tidak berubah-ubah. Tercagak sekali sudah. Misalnya ada yang kita tunjuk tahu, misalnya ngaji, kau tuh mak ini, nak benar kok misalnya tuh nikat kok ibarat kau tuh. Mantap dia, biasa mak itu juga dari dulu-dulu biasa semayang mak nyelah, biasa mak nyelah. Misalnya kan, kalau kata mak itu misalnya. Dan tidak berubah. Nah, namanya mbak berhalo nama dia. Yang mantep itu yang tidak tunak.
Maka ilmu ini kan berkembang, berkembang, berkembang. Tak baca kita nak mantem menuntut situ ilmu itu baca. Bukan ilmu teknologi baik berkembang ni. Ilmu cara agama itu berkembang juga. Mulai dari zaman Nabi Adam, mana cara mengenal, mana cara terus. Kan. Makanya ilmu Allah Ta'ala maha luas, tidak habis-habis. Tidak putus-putus ilmu Tuhan. Cuma memang dia nurunnya tidak sekaligus. Dah belajar ini paham, tambahnya lagi paham. Paham, tambahnya lagi paham. Tapi tidak. Kapan belajar pakai terus. Nak naik ke torekat dak, nak naik ke hakikat dak, nak naik ke marifat dak. Pakai inilah yang bagus. Syariat inilah yang pakem. Dan tidak berubah. Artinya kalau tidak berubah-ubah di syariat itulah, sama banyak nyembah patung. Gitu. Sama baik Tuhan itu berhala. Sebut hanya Allah, tapi yang nyatanya berhala. Bukan berketuhanan, tapi berala. Nah, berala itu berhala berarti kan. Apalagi tahu ngenamui baik. Yang punya nama tidak tahu. Nah ini cara istilah kita pemahaman tentang mengenal Tuhan ini kan. Selama ini kita mengenal Tuhan ini cak inilah belajar mengenal Tuhan. Bergesah, 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 bersurah, bersurah. Percaya kan surah tuh. Percaya kan gesah. Apalagi yang ada pacaknya yang bergesah, lihainya yang bergesah. Ah, dia tuh langsung percaya semangat hebatnya sian. Padahal gesah. Gesah tuh pacak dibuat-buat, pacak dipoles-poles. Mana supaya uang tuh temanga yang gesah. Nah, itu ini masuk ke ranah pelaksanaannya. Mana cara pelaksanaannya. Nah, ini istilahnya cara-cara kita memahami tentang mengenal. Jadi yang nyato-nyato ini yang nyato-nyato dengan mato ini, itu kenyataan. Nah, cuma mata batin kita tiap-tiap kenyataan ada yang menyato kanyo. Tidak usah nak dijenguk wujud yang nyato itu mak mano. Tidak usah dipahami yang itu. Yang penting yakin baik setiap-tiap ada sesuatu, ada yang dibalik sesuatu. Maka dikatakan ilmu ini ilmu pikir, ilmu akal, bukan diakal-akali. Karena ngapa? Karena bermula manusia itu akal. Tapi kalau kita sebagai manusia yang tidak menggunakan akal, sama baik karena hewan. Kebanyakan kita sama seperti hewan. Hewan ternak aja bahasa itu di Al-Quran itu dikatakan. Fi qulubihim marudun. Fazadahumul marudun. Mereka itu banyak seperti hewan. Hewan ternak. Ya hewan ternak. Ngiring ko, baik tuan yang kemana? Dieret ngiring ko, baik. Sama tuh bunyi. Ke masjid kalau. Ya bukan tak jadi ke masjid. Pemahaman maksud aku. Nah untuk nak tahu ini, untuk nak pemahaman ini, pastinya tak pacak dipaham oleh yang lain. Yang pacak paham kita dewe. Istilahnya yang berkata yang ngato kau itu cuma nganter kau baik. Ngenjuk kau baik. Ibaratnya tuh, seorang guru tuh misalnya tuh, ngenjuk kau makan. Puji guru makan pisang ini manis. Jangan percaya dulu dengan cerita guru manis.
rasoi dulu, makan dulu. Sebenarnya banyak ulama itu kan. Ah, itu guru manis, percaya nggak manis. Tapi belum terasa. Jadi kapan nung bertanya lagi, dia rasa pisang lah. Pisang dijuk guru tuh misalnya, manis gitu. Manis uji guru, karena dia belum ngerasainnya. Nah ini yang banyak yang kita ceramah-ceramah ini yang banyak kita gesa-gesa ini mah itulah. Ngesah ke ketuhanan, ngesah ke ini, tapi kita belum ngerasainnya. Nah ini istilahnya tuh dalam ini. Jadi mulai kita buka wawasan, mulai kita buka pikiran, mak mano sebenarnya. Itu nih, cara nak memahami Tuhan tuh. Nah ini kayak kita anu kan, kita sama-sama belajar, mana cara nak memahami yang itu, kita belajar praktek, kaki kita buka di coba memahami tentang ada hadis Nabi yang galak kita baca namanya Banai Tupi Jaupin Ibnu Adam. Nah inilah mungkin Bapak Ibu untuk kajian kita malam ini tentang makrifat, tentang mengenal kepada Allah Ta'ala ini. Jadi nak kita pahami nian. Kalau kita nak paham oleh surah, nak paham oleh gesah, tak paham. Kita paham tu oleh berpikir, oleh akal kita. Maka mulai kita istilahnya mulai belajar, belajar berpikir tentang ini. Kira itu Pak yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini tentang makrifat pada Allah Ta'ala ini. Karena ini kalau nak jabarkan ini memang banyak, tidak habis dalam satu malam tentang mengenal ini kan banyak. Jadi yang penting kita paham inti-intinya dalam mengenal ini. Jadi nak mengenal Tuhan itu kalau tidak melalui jalan diri itu tidak kenal. Nah jalan diri ini harus dipahami yang di mana pada diri kita nih. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.